الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين. Sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini untuk sama-sama meningkatkan iman dan amal soleh kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersungguh-sungguh membekali diri kita dengan ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara istimewanya hari Jumat, hari Jumat adalah hari mustajabnya doa. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat istimewa ini, marilah kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap keburukan. Karena di antara makna takwa adalah kita meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya haramkan. Semua keburukan tentu diharamkan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan manusia, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki potensi untuk berbuat buruk. Kita bukan malaikat yang potensinya hanya baik saja. Kita juga bukan iblis yang potensinya hanya buruk saja. Namun kita manusia, ada potensi kebaikannya, juga ada potensi keburukannya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita dibimbing oleh syariat untuk kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami, dari keburukan diri-diri kami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara sifat buruk, ya di antara tabiat yang buruk yang ada pada manusia, yang semestinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari tabiat buruk ini. Manusia itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka diciptakan memiliki sifat istijal, sifat tergesa-gesa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam beberapa ayat tentang tabiat buruk manusia ini. Di antaranya Allah berfirman, khuliqal insan min ajal, manusia telah diciptakan bertabiat tergesa-gesa. Di ayat yang lainnya, wa kanal insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat berhati-hati, pelan-pelan, bijaksana di dalam sesuatu itu datang dari Allah.
wal ajalatu minasyaitan. Sedangkan sifat tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, contoh dari sifat tergesa-gesanya manusia dalam kehidupan ini sangatlah banyak sekali. Kita sebutkan di antaranya. Hadirin para jamaah sekalian sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, manusia tergesa-gesa di dalam masalah rezeki. Istijalnya manusia di dalam masalah rezeki menyebabkan mereka mencari rezeki dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalalkan segala macam cara di dalam masalah mencari rezeki. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita semua tentang masalah ini. Di satu riwayat sahih terdapat di Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang satu masa kepada manusia, akan datang satu zaman kepada manusia di mana seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana dia mengambil hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 8 jam rata-rata manusia mencari rezeki Allah untuk kemudian dia menafkahi keluarganya. Di dalam Islam sejatinya itu adalah ibadah yang sangat besar. Ketika orang itu meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka 8 jam itu sejatinya adalah di jalan Allah yang kemudian dia mendapatkan pahala dengannya. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang diperingatkan oleh Nabi, di mana hadirin orang 8 jam mencari rezeki, dia tidak peduli dengan batasan-batasan syariat. Orang 8 jam mengumpulkan pahala di sisi Allah, namun ternyata sebagian manusia justru menumpuk dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, contoh yang lainnya dari sifat tergesa-gesanya manusia, mereka tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allah tidak mengabulkan doa saya. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang hamba itu akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk dosa atau memutus hubungan keluarga, dan selama dia itu tidak istijal di dalam doanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, tugas kita memaksimalkan doa. Ijabah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ijabah bukan hanya ketika kita minta A kemudian Allah kasih A. Ada model-model ijabah yang lainnya. Di antaranya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ijabah doa itu bisa berupa kita dihindarkan dari segala keburukan yang sekadar dengan kualitas doa kita. Bisa jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang sebaya kita ternyata sudah dipanggil oleh Allah. Kita sampai saat ini, sampai detik ini masih sehat-sehat saja. Ada orang kecelakaan, semua penumpang celaka, binasa. Ternyata kita selamat, dihindarkan dari keburukan. Ada orang yang mungkin seusia kita sudah penyakitan, namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai detik ini kita sehat afiat. Barangkali ini di antara ijabah doa Allah Subhanahu wa taala, doa kita kepada Allah. Ada kalanya juga ijabah doa itu Allah Subhanahu wa taala simpankan bagi kita untuk kita nanti panen di akhirat. Jadi tidak ada ruginya. Maka orang-orang yang istijal di dalam berdoa, sejatinya mereka ini melakukan kerugian. Dan sejatinya istijalnya dia di dalam berdoa adalah penghalang. Justru itu penghalang diijabahnya doa. Kemudian Nabi menggambarkan bagaimana istijalnya seseorang di dalam doa. Qad da'autu wa qad da'autu. Aku sudah berdoa ya Allah. Bertahun-tahun aku berdoa ya Allah. Dan terus berdoa. Falam yastajib li. Engkau tidak pernah mengabulkan doaku. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang dengan keadaan seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda dzalika
wa yada'ud du'a. Karena dia modelnya seperti itu, akhirnya dia malas lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Contoh-contoh yang lainnya, tergesa-gesa di dalam memberikan vonis ya kepada manusia, apalagi kepada sesama muslim. Sebagian orang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada yang bermudah-mudahan memponis saudaranya sesama muslim dengan ponis kafir, dengan ponis laknat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal ini urusan berat. Kalaupun kemudian para ulama memponis fulan bin fulan, sesungguhnya itu dengan rentetan yang sangat panjang sekali, proses yang sangat panjang sekali, tidak bermudah-mudahan. Apalagi kemudian yang memponis itu adalah orang yang tidak punya kapasitas sama sekali. Demi Allah, yang seperti ini sifat tergesa-gesa, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di masa-masa ini juga banyak orang yang tergesa-gesa di dalam menerima berita, tergesa-gesa di dalam memberikan komentar. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Banyak juga orang-orang yang tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil kebijakan, sehingga ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah merugikan banyak pihak. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam memang melarang kita bersifat istijal, tergesa-gesa dan terburu-buru. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bukan berarti kemudian kita bersantai-santai, kita berleha-leha, terutama di dalam amal-amal saleh, terutama di dalam perkara-perkara yang menjadikan kita memiliki bekal menuju kehidupan akhirat. Justru Allah dan Rasulnya memotivasi kita untuk bersegera di dalam kebaikan. Banyak sekali kalimat-kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ungkapannya memberikan motivasi besar kepada kita di dalam kebaikan. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlombalah kalian di dalam kebaikan. "Wasabiqu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian, bergegas kalian untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunannya. Nabi SAW juga memotivasi kita, badiru bil a'mal, bersegera kalian di dalam beramal saleh, fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebelum datangnya banyak fitnah seperti potongan gelap malam. Hadirin ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga mengatakan, at-tu'adatu fi kulli syai' illa fi amalil akhirah. Pelan-pelan itu dalam segala hal kecuali dalam amalan akhirat. Di dalam kebaikan, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka mesti kita berpacu. Di dalam kebaikan mesti kita bersegera. Jangan menunda-nunda amal kebaikan. Karena sesungguhnya matahari terus bergerak. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, yang sejatinya semakin mendekatkan kita kepada kematian. Maka sifat menunda-nunda sejatinya merupakan tipu daya syaitan, sebagaimana sifat tergesa-gesa. Oleh karenanya Imam Al-Hasanul Basri mengingatkan kita semua, Ibna Adam iyyaka wa taswif. Wahai anak Adam, janganlah engkau suka menunda-nunda amalan. Hati-hati engkau dari nunda-nunda amalan. Fa innaka bi yaumika wa lasta bi ghadin. Karena sejatinya engkau sedang ada di hari ini. Engkau bukan sedang ada di hari esok. Fa in yakun ghadun laka fakun fi ghadin kama fil yaum. Maka jika engkau ada di esok hari, jadikanlah esok itu sebagaimana hari ini.
kita memaksimalkan hari-hari yang kita jalani, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena sejatinya itu milik kita. Yang sudah berlalu maka dia sudah lewat. Ya, kita yang sudah usia 40 tahun tidak mungkin balik lagi ke usia 20 tahun. Adapun masa yang akan datang, esok hari, hadirin belum tentu menjadi milik kita. Maka sejatinya waktu yang kita miliki adalah saat ini. Bagi seorang muslim hidup itu simple, memaksimalkan hari-hari yang dia jalani. Dia tidak merisaukan, tidak mengkhawatirkan esok hari, apalagi seminggu, apalagi sebulan, apalagi setahun ke depan. Banyak orang yang meresahkan rezekinya untuk 10 tahun ke depan, padahal dia ada di hari ini. Maka menyesal itu biasanya karena masa yang sudah berlalu. Maka supaya kita tidak menyesal, atau minimal kita meminimalisir penyesalan kita di masa yang akan datang, berarti kita mesti memanfaatkan hari yang sedang kita jalani ini. Orang kalau menyesal di hari ini pasti karena masa yang sudah berlalu. Maka maksimalkan hari ini sebelum hari ini menjadi masa lalu bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina wa a'immatana. Allahumma aslih ulata umurina wa a'immatana. Allahumma aslih ulata umurina wa a'immatana. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.